Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman, sehat semuanya ya teman-teman. Jaga kesehatan. Kalau kita nggak sehat, nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Baik, sekarang saya berada di salah satu hotel di Kupang nih teman-teman ya. Saya lagi menikmati sore-sore, menikmati laut, pas kamarnya pinggir laut. Coba lihat teman-teman. Indah sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, saya ingin, ya ini mungkin sekedar mengingatkan saja ya teman-teman semuanya gitu kan. Biasa teman-teman di ujung tahun kita panik ujung tahun judulnya. Karena memang apa ya, banyak kegiatan-kegiatan yang numpuk, istilahnya numpuk teman-teman di ujung tahun gitu ya kan, sehingga berakibat serapan anggaran rendah gitu kira-kira ya. Padahal satu sisi nih Pak Kepala Dinas, Pak Kepala Badan, Pak Menteri itu punya perjanjian kinerja ya kan. Apa itu? DPA yang kita perjanjikan ya Pak pengguna anggaran, ada kontrak lah disebutnya ya dengan pemberi pekerjaan. Artinya Pak Kepala Dinas dengan Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Wali Kota gitu ya kira-kira. Pak Menteri mungkin dengan Pak Presiden gitu ya kan teman-teman. Yaitu yang di perjanjian itu DPA ya, dokumen pelaksanaan anggaran untuk di daerah, kalau di pusat tentunya DIPA gitu ya kan. Nah, kalau ada pekerjaan-pekerjaan, kalau misalkan serapannya rendah, ini kan sebuah indikator ya bahwa pekerjaan tidak terlaksana dengan baik gitu teman-teman. Nah, faktanya memang begitu ya teman-teman. Hanya pekerjaan-pekerjaan yang di ujung tahun itu belum selesai gitu ya. Dan ekstrim lagi jangan-jangan belum tender. Nah, ini yang bahaya teman-teman semuanya ya. Oke, kalau itu memang sudah terjadi gitu ya apa menerek gitu ya kata orang Jawa Timur teman-teman ya. Nah, kalau saran saya teman-teman untuk hal-hal yang sudah terjadi tadi, pakai cara-cara yang benar saja ya teman-teman. Selama ini kan banyak, ya setahu saya gitu ya kan, dilakukan dengan cara-cara yang agak sedikit nabrak aturan gitu ya kan. Misalkan seolah-olah pekerjaan dibuat selesai gitu ya kan, yang ditunjukkan oleh berita acara hasil pemeriksaan hasil pekerjaan misalkan sudah sesuai padahal belum kan. Yang dituangkan ke berita acara serah terima gitu ya, diterimalah pekerjaan itu padahal belum selesai gitu ya kan. Faktanya di lapangan belum selesai teman. Dan ini kan dimaksudkan supaya bisa dibayar gitu ya kan di ujung tahun gitu ya kan. Saya tidak tahu terakhir tanggal berapa ya SPP itu disampaikan ke kas negara ya kalau di kita ya di APBN. Kalau di daerah ke kas daerah mungkin begitu ya teman-teman. Karena salah satu persyaratan pekerjaan harus selesai gitu ya kan. Bahwa pembayaran uang itu sesuai dengan progres pekerjaan, progres visi gitu ya kan gitu ya teman-teman. Tapi ya sudah terlanjur ya sudahlah teman-teman semuanya. Tapi saran saya pakai cara yang benar gitu ya kan. Ya. Kalau kita melihat di Permendagri 77 tahun 2020 untuk teman-teman di daerah ya yang APBD ini tentang pengelolaan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah teman-teman. Itu bahwa pekerjaan yang tidak selesai itu dianggap utang daerah gitu ya. Maksud saya begini. Ketika pada terakhir, misalkan tanggal 15 atau tanggal 20 Desember lah terakhir ya misalkan, progresnya baru 80% misalkan, maka teman-teman bayar aja dengan posisi 80% gitu ya kan sesuai dengan progres pekerjaan gitu ya teman-teman. Bayar aja segitu teman-teman. Nah, tapi pekerjaannya lanjutkan gitu ya kan. Lanjutkan kalau misal kontrak sampai 30 Desember atau melampaui tahun anggaran nggak apa-apa, biarkan saja, jangan diputus, diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan, tapi denda 1 per mil per hari gitu ya teman-teman. Nah, seperti kita tahu bahwa di APBN, APBD itu kita menganut yang namanya siap mati. Siap mati itu artinya bahwa anggaran-anggaran yang tidak terpakai itu kembali ke kas negara, ke kas daerah. Nah, pertanyaannya, nah terus kalau itu yang terjadi, siapa yang bayar sisa pekerjaan yang belum selesai tadi, teman-teman? Nah, sesuai dengan Permendagri tadi, Bapak ya, teman-teman semuanya,
bahwa itu dianggap utang daerah. Jadi nanti utang daerah itu dialokasikan pada saat APBDP, ya kan? Bulan kapan ya? Agustus lah ya teman-teman, Agustus September ya APBDP itu ya teman-teman. Ya. Nah, namun gini, supaya tidak ada sengketa kontrak, di kontrak di adendum teman-teman tambahin pasal bahwa pembayaran akan dilakukan pada saat APBDP, gitu ya teman-teman. Nanti kalau tidak nanti akan terjadi sengketa ya. Karena si penyedia merasa pekerjaan sudah selesai, kok nggak dibayar-bayar gitu. Pasti dia mengajukan permintaan untuk dibayar ya teman-teman. Tapi ketika ada pasal itu, maka pembayaran disepakati akan dibayarkan pada APBDP ya. Itu yang aman ya, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi harapannya ini kecelakaan lah teman-teman ya. Mudah-mudahan tahun 2023 besok yang sebentar lagi kita akan masuk ya, ketika DPA turun sudah disahkan ya, segeralah teman-teman eksekusi ya. Apa sih anunya gitu kan, kendalanya gitu ya teman-teman. Ya supaya semua berjalan sesuai dengan rencana dan output barang dan jasa sebagai bentuk pelayanan publik pemerintah dapat langsung dinikmati oleh masyarakat gitu ya. Gitu teman-teman ya. Salam pengadaan, sukses selalu, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.